Pemirsa masih di IDX Season Closing dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang masih direkomendasikan pemirsa dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Ya, untuk saham pilihan ada 3 saham pilihan kali ini. Langsung saja kita ke grafis pemirsa, ada BRPT direkomendasikan buy on breakout, supportnya di 1440 dan resistennya hingga ke 1710. Kemudian juga ada Adaro Mineral, supportnya di 935, resistennya hingga ke 1170 dan rekomendasinya adalah BOD support. Nanti kita akan coba bahas lebih detail maksud dari rekomendasi untuk Adaro Mineral. Kemudian juga ada ADI, buy on breakout, supportnya di 6.800, resistennya hingga ke 8.000. Cukup lebar pemirsa, 6.800 hingga ke 8.000. Ada PRPT, Adaro Mineral, ADI, 3 saham pilihan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, kita lanjutkan kembali Pak. 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama, ada BRPT, di mana hari ini ditutup melemah 2,24%, intraday-nya tadi sempat ke 16.30, ditutup di 1.500-an. Tampaknya juga ada aksi profit taking untuk BRPT di sepanjang perdagangan hari ini. Buy on breakout di level berapa Pak untuk BRPT? Untuk BRPT ya tadi sesuai dengan trading plan buy on breakout di level 1.500 ya. Jadi sebenarnya ini dia udah breakout sebenarnya ya. Dia udah breakout. Jadi kita bisa beli sekarang. Kenapa bisa beli sekarang? Karena ini kalau kita lihat volume kenaikannya itu besar sekali ya. Dia itu lagi mengejar dekat area 2.000 gitu dan sekarang masih di 1.500. Stop loss-nya juga terlalu jauh di bawah 1.440. Ya, saya melihat ini volumenya besar banget, akumulasinya besar sekali di BRPT, makanya meskipun ini take profit pasti ada ya, nggak mungkin dia break langsung naik terus, tapi ini kemungkinan besar koreksi bentar langsung menguat lagi untuk si BRPT. Baik, buy on support tadi di berapa Pak? Coba diulang kembali, di 1.500-an ya Pak ya? Ya, di 1.500 menurut saya boleh beli, di bawah 1.600. Oke, target price tadi itu dalam jangka waktu kapan Pak Philip untuk BRPT? Mungkin sebulan mungkin ya ini ya, kalau kita perhatikan, karena ini cepat dia naiknya, volumenya Ya. juga besar banget, jadi mungkin dalam waktu sebulan ya, targetnya mungkin di 1.900 mungkin ya. Baik, secara teknikal bagaimana Anda melihat pola penguatan yang terjadi untuk BRPT? Sempat tertekan di April, Pak. Mungkin ini pada waktu terjadi trading halt, sempat ke 600. Kayaknya lebih penguatannya sudah sangat signifikan. 600 sekarang sudah di 1.500-an, bahkan hari ini di 1.600-an, Pak Philip. Ya memang halt itu sebenarnya agak mirip kayak COVID kecil ya waktu Iya. trading halt kemarin ya. Ini karena semua saham-saham khususnya komoditi itu naiknya memang gila-gilaan. Ya, jadi kalau saya lihat bentuk pola patternnya ini membentuk double bottom. TP double bottomnya itu cuma sampai 1.100, tapi ini ternyata lanjut terus gitu ya, dan ini baru breakout 1.480. Jadi saya melihat ini trennya akan terus berlanjut ya dengan flow yang besar. Saya juga melihat sebenarnya ini ada semacam shifting ya yang kita perhatikan di IHSG, di mana penopang IHSG sekarang itu kebanyakan kalau teman-teman lihat itu komoditis ya. Kita lihat Antam, saham-saham konglomerasi yang ada hubungannya dengan komoditi itu mengalami penguatan semenjak trading halt itu, yang menopang IHSG. Kalau Ya. teman-teman lihat kenaikan dari IHSG-nya itu agak nggak paralel dengan kenaikan dari banking gitu ya. Jadi ini menarik sekali. Makanya BRPT menurut saya ini trennya masih berpotensi untuk terus lanjut. Baik, dari BRPT kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Pak. Ada Adaro Mineral. Saya ulang kembali, supportnya di 935, resisten hingga ke 1170. Rekomendasinya adalah BOD support ini. Bisa dijelaskan tidak, Pak Philip, terkait dengan rekomendasi untuk Adaro Mineral ini? Oke, untuk Adaro Mineral ya, saya lihat ini ada potensi pembalikan arah setelah breakout dari 1.000. Ya, dia yang pertama breakout dulu dari 1.000. Yang kedua 1.100, dia ada rejection dari area 900-an, di mana itu area dekat dia awal breakout. Ya, ini yang menandakan adanya potensi uptrend yang kuat. Ya, dan kalau saya melihat resistance terdekatnya itu masih cukup jauh.
gitu ya. Jadi ini masih cukup jauh, potensi reboundnya masih cukup besar, didukung lagi tadi ya. Komoditas ini memang menjadi sektor yang sangat didorong. Kalau teman-teman bisa cek IDX Energi itu penguatannya signifikan sekali semenjak trading halt. Mhm. Jadi untuk ADMR sendiri ini memang dia lagi membentuk pola uptrend. Baik. Ditutup di 1010 Pak. Level penutupan ini tampaknya pernah juga disentuh di 11 Juni lalu, meskipun di 13 Juni sempat mengalami koreksi yang cukup dalam ke 900-an. Bagaimana Anda melihat pola dari Adaro Mineral dalam jangka pendek, Pak Philip? Ya, jangka pendeknya wajar, koreksinya saya masih anggap wajar karena rally dari 700 udah ke 1100 ya. Jadi bisa dianggap wajar. Koreksinya dari 900 cuman menyentuh 980 di mana itu masih menjadi area yang sangat wajar karena target koreksinya even sampai 960 masih wajar dan ini potensi reboundnya besar. Begitu. Baik, Adaro Mineral sampai yang kedua di 1010 penutupan hari ini melemah di 0,98%. Level penutupan hari ini melemah masih cukup wajar begitu Pak Philip? Halo Pak Philip, koreksi di sesi kedua masih cukup wajar tidak Pak untuk Adaro Mineral? Wajar, masih sangat Oke, wajar ya. Jadi memang wajar sekali. baik. Terakhir kesampilihan ada AADI Pak, lebih ke arah buy on breakout ini. Supportnya cukup jauh di 6.800, resistennya hingga ke 8.000 ini. Analisis dan pertimbangan untuk AADI. Ya, ADI ini satu grup ya dengan Adaro. Jadi saya melihat itu kemarin area krusialnya itu di 7.000 ya, 7.250. Dia udah berhasil breakout. Nah, ini sebenarnya agak make or break nih. Ada area krusial yang harus dilewati sebelum dia lanjut uptrend itu 7.350. Dia harus close di atas 7.350. Ya. Hari ini masih tertahan di 7.175, tapi ada potensi juga dia akan bergerak-gerak sampai di area level support yang tadi saya disebutkan 6.800. Makanya di atas 6.800 ini masih boleh di hold. Turun 6.800 harus dijual. Cuman ini memang potensi reversalnya besar. Iya, Karena kalau kita lihat ini udah ini dekat dengan harga dia IPO. baik. Buy on breakout di level berapa Pak? Bisa diulang kembali untuk AADI? Buy on breakout menurut saya di 7.000, kalau mau buy on breakout di 7.375, kalau mau buy on weakness itu di harga sekarang. Oke, 7.175 di sesi kedua hari ini. Tiga saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau menguat di 0,54% dan ditutup di level 7.155,852. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menguat signifikan di sesi pertama dan mencoba mendekati level 7.200-an, tepatnya di 7.181,467. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di perdagangan sesi kedua hari ini. MNC 36 ditutup menguat di 0,62%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,63%. Sementara posisi LQ45 pemirsa menguat di 0,62%, di mana posisi LQ45 ditutup di 799,884. Beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini, transportasi dan logistik melesat di 2,55% penguatan, konsumsi non-primer masih menguat di 1,72%, industri mengalami koreksi yang cukup dalam di 1,01% dan energi juga melemah di 0,62%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini melaju kencang dan masuk ke dalam deretan top gainer pemirsa. Dari barang baku ada Antam ditutup menguat di 3470, Aman juga menguat di 8125, BBCA menguat di 9075, PGEO hari ini juga bertahan di zona hijau menguat di Rp1.610 per sahamnya. Kemudian ke grafis yang terakhir hari ini, saham-saham yang menjadi pemberat datang dari BRPT melemah ditutup di 1625. Medco hari ini juga turun dalam setelah naik tinggi di 1390. Energi juga berbalik melemah di 310 dan MRT juga tertekan di Rp2.310 per sahamnya. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk yang sudah ada di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Philip. Ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami hari ini. Waktu kita cukup terbatas, langsung saja kita akan coba ulas untuk Harum, Pak. Bapak Jason dari Jakarta ini sudah punya di 800. Penutupan hari ini 890, intraday sempat ke 925. Direkomendasikan untuk cut loss, averaging down, atau di hold saja ini untuk Harum, Pak Philip? Hold saja. Ini masih bagus, pergerakannya masih uptrend. Mungkin saya baru consider cut loss itu kalau turun di bawah 850. Baik, resisten terdekat akan kemana, Pak? Untuk yang sudah ambil 800 dan take profit di level berapa? Terdekat itu 935 kalau mau take profit cepat, tapi ini tidak menutup kemungkinan bisa ke 1000. Ya, jadi nanti harus lihat juga price action di 935. Tapi 935 itu ada resistance lumayan besar. Baik, Bapak Jason dari Jakarta. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Sihotang dari Medan menanyakan saham cuan ini. Pak Philip sudah ambil posisi juga ini untuk cuan di 11.900, Pak. Hari ini sempat ke 12.225, namun melemah ke 11.875. Masih direkomendasikan hold di 12 ribuan, Pak Philip? Oke, dengan catatan terus di atas 11.000 ya. Jadi hold di atas 11.000, di bawah 11.000 jual. Resistance terdekat yang penting itu di 13.300. Jadi masih lumayan jauh. Ini masih boleh di hold dengan syarat di atas 11.000. Ya, intraday hari ini sempat ke 12.225, support yang mesti dipertahankan sebelum lepas ada di level 11.000. Penutupan ini melemah di 11.875, melemah di 1,25%. Baik, dari cuan kita beralih ke saham Akra, Pak. Ada Bapak Joshua Nenggolan dari Lampung ini. Akra punya harga average di 1.299, Pak. 1299 nih hold Ya. terus selama masih di atas 1.200 ya. Resistance penting itu dia nanti di 1375. Jadi ini masih ada kesempatan menguat. Ini dia mungkin tutup gap dulu ke 1250. Tapi selama di atas 1.200 boleh di hold. Di menit-menit terakhir Akra ditarik ke atas, Pak, dengan melaju dengan penguatan di atas 1%. Apa yang bisa dicermati, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan hari? Ya, ini artinya di harga 1.250 banyak yang mau beli ya. Berarti Ya. ini banyak yang mau beli di 1.250 ya. Berarti chance untuk menguat besok, intraday besok lebih besar. Baik, selanjutnya menanyakan saham KPIG, Pak, MNC Land Tbk, sudah punya harga di 163. Bisa resisten selanjutnya ke berapa? Apakah masih di hold? Tidak. Kemudian profit taking di level berapa, Pak? Di tengah penguatan signifikan hari ini untuk KPIG. Oke, ini masih boleh hold ya. Take profit itu nanti di 180 nih masih oke. Volumenya juga lumayan. Area stop loss-nya kalau entry di 163 itu di 157. Itu area cut loss. Baik, dari KPIG kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, pemirsa. Menanyakan saham Gotoh, Pak. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Arah dalam jangka pendek dan menengah peluang untuk ke 70 untuk Gotoh? Masih ada ya ke 70, cuman ini agak downtrend. Peluang ke 70 masih ada, cuman volumenya ini agak sulit. Yang support penting di atas 60 ya, di bawah 60 saya sih jual dulu untuk Gotoh, tapi ini ke 70 juga berat. Oke, intraday hari ini 65 dan sempat melemah ke level 63 untuk Gotoh. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya, kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Philip, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu untuk Mas David dan seluruh kerabat IDX Channel. Baik, ada Bapak Philip Jeremy, financial educator dan technical analis Sukor Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali.